Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan tentunya program Bicara ini adanya di Arsyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas masalah-masalah yang mungkin sedang hangat terjadi di sekitar kita ataupun sedang terjadi di kita. Dan biasanya masalah itu kita akan minta tinjauannya atau pandangannya dari sisi syariat. Tentu saja yang memberikan pandangan itu adalah guru kita, ustadz-ustadz kita. Dan alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Abu Saif Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Ya, dan karena Ustadz sudah hadir langsung kita tanya nih Ustadz. Ini ada salah satu fenomena yang meresahkan bisa dibilang Ustadz. Jadi begini Ustadz, saat ini karena maraknya teknologi dan informasi yang begitu cepat, sehingga banyak komunikasi-komunikasi atau bahasa-bahasa yang bahkan kita tidak tahu maknanya gitu, tapi diucapkan sampai akhirnya ketika tahu maknanya ternyata itu adalah perkataan yang buruk, ya perkataan buruk atau bahkan itu bisa dibilang itu cacian gitu, karena itu memaki atau mencaci seseorang. Tapi karena dengan pesatnya teknologi informasi, itu bahkan sekarang kata cacian yang artinya cacian, tapi dianggap malah jadi pujian, gitu Ustaz. Nah fenomena ini sebanyak sekali terjadi di anak muda bahkan yang sudah beranjak dewasa. Nah untuk masalah seperti ini Ustaz, nah syariat memandangnya seperti apa untuk omongan-omongan atau memberikan lakop-lakop buruk lah, panggilan-panggilan buruk kepada sesama muslim ataupun ke orang lain. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasannya kepada kita. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Arsyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak sehingga tiada satupun dari makhluk sanggup untuk menghitung berapa nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Nikmat kita diberikan kesempatan untuk bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain, sehingga hal itu tersampaikan kepada orang lain dan kita mendapatkan respon seperti yang kita harapkan. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kepada orang-orang yang kemudian Allah Ta'ala jadikan tidak bisa berbicara, sehingga kesulitan. Hanya untuk mengungkapkan satu dua hal saja mereka membutuhkan daya upaya yang sangat banyak. Dan kita yang diberikan lisan, alhamdulillah, begitu mudah, hanya dengan satu dua kata saja kita ucapkan, orang lain sudah faham apa yang kita inginkan. Maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mari kita syukuri dengan baik. Di mana jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, nikmat ini akan Allah Ta'ala tambahi. Lisan ini akan Allah Ta'ala berkahi. Dan kebaikan-kebaikan akan banyak muncul dari lisan kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Beliau SAW mengatakan, Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dakhalal jannah. Siapa yang mau menjaminkan apa yang ada di antara dua janggutnya, ya maksudnya antara janggut dan kumis, itulah mulut ya, atau lisan maksudnya, dan menjaminkan apa yang ada di antara dua pahanya atau dua kakinya, itulah kemaluannya,
adman lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, aku jamin orang itu masuk surga. Maka siapapun yang bisa menjamin apapun yang keluar dari lisannya, dan dia bisa menjamin kemaluannya hanya kepada yang perkara-perkara Allah Ta'ala halalkan, Rasulullah SAW jamin dia masuk surga. Sepertinya mudah ya, sepertinya mudah. Sepertinya. Tapi dalam prakteknya ini bukan hal yang mudah memang. Sekalipun ada orang-orang yang Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala sayangi dia, sehingga dia bisa menjaga menjaga lisan dan kemaluannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita diberikan pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang lisan ini. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka berkatalah dengan kalimat-kalimat yang baik atau pilihlah diam saja. Artinya begitu kita benar-benar dalam berbicara ini tidak sembarangan. Benar kata orang, berbicara itu emas. Karena diam itu emas. Artinya kenapa dikatakan emas? Dia bisa memberikan efek yang lebih rendah daripada kalau berbicara. Orang yang banyak bicara banyak terjatuh dalam kesalahan. Dan orang yang banyak kesalahannya terancam masuk ke neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, gunakanlah sebaik-baik dari pilihan ini. Kalau memang mau berbicara, pastikan setiap kata yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dalam surat Al-Hujurat. Tidaklah seorang mengucapkan satu kata pun kecuali ada raqib dan atid yang siap untuk mencatat semua yang ia katakan. Dan lihat peringatan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menanyakan tentang, wahai Rasulullah SAW, apakah orang akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap kata yang dia ucapkan, segitu banyak kalimat yang dia ucapkan seumur hidupnya, apakah semua itu akan dipertanggungjawabkan? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, bukankah ada orang-orang yang Allah Ta'ala campakkan dia, Allah Ta'ala campakkan wajahnya ke neraka hanya dikarenakan ketergelinciran lisannya. Ya, ucapan yang ringan, ucapan yang dia sangka itu hal-hal yang biasa saja, namun ternyata penilaian Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedurhakaan. Itu adalah hal yang besar. Itu mengakibatkan orang yang terancam ke dalam neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, karakter seorang muslim, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adalah sosok yang senantiasa menjaga lisannya, sehingga dengannya orang-orang yang ada di sekitarnya terjaga. Orang-orang yang di sekitarnya merasa aman dari orang tersebut. Beliau SAW bersabda bahwasanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang dikatakan beragama Islam, yang dikatakan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjadikan kaum muslimin di sekitarnya merasa aman dari lisan dan juga tangannya. Dari kejahatan-kejahatan lisan dan juga kejahatan-kejahatan tangannya. Ini karakter seorang muslim. Ini karakter orang-orang yang mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadilah muslim yang berkarakter dengan menjaga orang lain dari lisan dan tangannya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan juga tadi dengan hal itu adalah fenomena sekarang yang banyak orang begitu ringan mengucapkan kata-kata yang kalau ditanya mungkin dia tidak tahu artinya. Mungkin dia tidak tahu apa ini kata-katanya maksudnya, tapi asal
mengucapkan saja, asal nyampaikan saja, dia tidak tahu di balik kata-kata itu sebenarnya ada maknanya yang buruk. Ini hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina atau saling menghina satu dengan yang lainnya. Bisa jadi lelaki yang ia hina itu lebih baik daripada yang menghinanya. Begitu juga wanita. Bisa jadi wanita yang menghina ini ternyata yang dihina itu lebih baik daripada dirinya. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Artinya dengan mencela orang lain pun balik mencela dirinya. Begitu juga wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan laqab-laqab, jangan memberikan alias-alias yang itu artinya adalah buruk. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah adanya iman, dan siapapun yang tidak bertaubat dari hal itu maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Di sini kita disebutkan bahwasanya kita jangan memberikan laqab-laqab. Atau dalam kata lain, hati-hati dengan kata-kata yang artinya buruk. Maka jadilah seorang muslim yang cerdas. Jadi seorang muslim yang bukan hanya asal bicara saja. Jangan menjadi asal apa yang ingin ia katakan dikatakan begitu saja. Karena semua itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga sering mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang orang muflis, orang-orang yang bangkrut. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab bahwasanya yang bangkrut itu adalah orang-orang yang kehabisan harta bendanya, kehabisan modalnya. Tapi itu yang bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah orang-orang yang nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekahnya, tilawahnya, zikirnya, semua ibadah-ibadah yang ia lakukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana besar pahala yang ia terima. Namun ternyata di sisi lain, ya, daraba hadza wa syatama hadza, dia memukul si fulan, dia menghina si fulan, dia menjuluki si fulan dengan julukan yang buruk, dia mengucapkan kata-kata yang ia anggap ringan, ternyata itu menyakiti orang lain, ternyata itu menghina orang lain. Sehingga semua orang yang ia zalimi akan berkumpul. Semua orang-orang yang pernah ia sakiti akan berkumpul. Mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, si fulan sudah menghina aku dengan kalimat-kalimatnya, ya Allah. Si fulan sudah melakukan ini dan itu kepada diriku, menghancurkan kehormatanku, menghinakan diriku kepada orang lain. Maka pahalanya satu persatu akan diberikan kepada mereka. Pahala sholatnya, pahala puasanya, zakatnya, infaknya, baca Qur'annya, semua satu persatu akan dibagikan kepada mereka orang-orang yang terzalimi sampai mereka memaafkan dirinya. Dan kalau pahalanya sudah habis, giliran masih ada lagi orang yang dizalimi, maka dosa-dosa mereka akan dikumpulkan, diberikan kepada orang tersebut. Inilah hakikat orang-orang yang muflis, yang akan rugi serugi-ruginya, yang ia akan sesali sedalam-dalamnya. Bagaimana tidak menyesal? Dia melihat begitu besar amal yang ia lakukan, pahala yang Allah Ta'ala tunjukkan begitu besar. Ia merasa tinggal selangkah lagi menuju surga. Seolah-olah surga sudah diambang mata, tapi ternyata semua itu sia-sia belaka. Lenyap semua. Yang muncul hanyalah kegelapan. Ternyata di hadapan adalah neraka yang siap untuk menyiksanya. Dikarenakan apa? Salah satunya ketergelinciran lisan. Gara-gara tidak pandai menggunakan lisan. Dan di zaman saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang dimaknai lisan bukan hanya yang berbicara ini saja. Hari ini kita bisa berbicara dengan ujung jari kita. Kita bisa berbicara di dunia maya tanpa suara,
Tapi itu diibarahkan seperti berbicara. Ini juga akan dihisap oleh Allah Ta'ala, hati-hati. Anda menuliskan sesuatu, Anda mengatakan sesuatu di dunia maya yang itu merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menjatuhkan martabat orang lain, hati-hati. Kalikan dosa Anda itu dengan berapa banyak orang yang membaca kata-kata tersebut. Tak bisa dibayangkan. Makanya sebelum semua itu menjadi kegelapan yang nyata, berhati-hatilah sekarang. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik saja. Di dunia nyata bertemu orang, ya kan? Kemudian bertetut sapa dengan orang lain. Gunakanlah dengan kata-kata yang baik. Di dunia maya ingin berinteraksi dengan media sosial dan lain sebagainya, gunakanlah kalimat-kalimat yang baik. Tujuannya agar tidak kemudian hari kita sesali semua itu. Semoga dengannya kita menghadap Allah Ta'ala, mudah nanti hisab kita. Diringankan oleh Allah Ta'ala hisab-hisab kita karena tidak menzolimi orang lain. Ya, demikianilah harapannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat lisan ini dan senantiasa menjaga apapun yang keluar dari lisan kita bukan lain hanyalah kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Baik pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian sudah program bicara kita kali ini, Bincang Agama Hari Pahala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.